Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak perkenalkan nama kakak dulu ya. Ada yang mau kenal sama kakak? Ada? Ada. Kenal nampak wajah ada? Kenal nama? Belum lah ya. Nah, kakak kenal dulu ya. Nama kakak Genia Putri Elisa. Biasa dipanggil Kak Uti atau Uniti boleh ya. Nah, tapi yang tak boleh tuh panggil nama aja kayak nama Uti aja kan, soalnya kita nggak sama gadang dulu. Nah, kakak tuh kuliah di Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan kakak promosi kesehatan. Nah, adik-adik pasti bertanya, nak, apa tidak kakak kumpulan di situ, ya kan? Nah, kakak di situ, maksud dan tujuan kakak di situ untuk nagih penyuluhan ke adik-adik tentang cuci tangan pakai sabun. Nah, kakak mau tanya, ada nggak di situ yang suka makan? Ada? Suka main? Ada? Ada? Nah, sebelum makan atau sesudah makan, ada nggak yang cuci tangan? Cuci tangannya tuh pakai air gaso atau pakai sabun? Gaso. Apa nggak pakai sabun? Nggak copek. Nah, ya. Jadi ada nggak gambar itu? Kakak jadi gambar itu ya. Gambar apa kak? Tangan. Gambar tangan. Ada apa kak? Virus. Virus. Selain virus? Tambah murid satu lagi. Silahkan masuk. Duduk. Nah, ada apa kak? Bakteri, virus, ada kuman ya. Nah, jadi di telapak tangan Warko ada banyak kuman, ada banyak virus. Nah, virus, kuman, kok sumber dari berbagai macam penyakit. Nah, untuk itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Nah, bukan cuci tangan pakai air biasa aja, enggak. Itu efektif untuk menghilangkan kuman, bakteri dan virus yang ada di tangan awak. Jadi awak tuh harus cuci tangan pakai sabun. Siapa tuh kak? Nah, ini undangan penjelasan dari kakak. Nah, kakak jelaskan ini ya. Nah, awak mulai dari cuci tangan pakai sabun itu apa gitu kan? Cuci tangan pakai sabun itu apa ya gitu kalau bahasa Indonesia kan? Nah, cuci tangan pakai sabun itu adalah kegiatan membersihkan tangan dan bagian-bagiannya, telapak tangan, punggung tangan, nah, terus jari-jari tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, tujuannya sehingga tangan kita bersih dan terhindar dari kuman. Nah, kemudian kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak cuci tangan pakai sabun saja? Nah, karena kuman itu merupakan sumber penyakit tadi ya. Nah, kuman itu banyak terdapat di tangan kita. Nah, kuman itu banyak terdapat di jari, apalagi di kuku. Nah, siapa sekarang yang belum potong kuku? Ada? Nah, jadi ketika tangan kita menyentuh benda kayak menyentuh gagang pintu atau menyentuh lainnya tuh, di situ banyak terdapat kuman. Nah, kenapa cuci tangan pakai sabun itu penting kak? Apalagi dengan air mengalir, karena dengan mencuci tangan kita akan bisa terbebas dari kuman. Nah, sabun dapat membunuh kuman yang ada di tangan kita. Jadi, dengan cuci tangan pakai sabun, nah itu dapat membersihkan tangan kita dari kotoran, dari kuman, dari bakteri, dan dari virus. Nah, kuman itu dapat hilang dan dapat terbawa ketika kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, harus dengan air mengalir ya. Soalnya kalau misalkan kita hanya cuci tangan
ke dalam kobokan, tahu kobokan? Tempat cuci tangan sampai basuh tangan. Nah, itu tetap ada kuman di dalam telapak tangan kita. Nah, kemudian apa sih Kak tujuan cuci tangan pakai sabun itu? Nah, tujuannya yang pertama tuh supaya tangan kita tuh bersih. Nah, tujuan yang pertama supaya tangan kita bersih. Nah, ini tengok, aku senang kamu sehat katanya. Tangannya senyum kan? Nah, kemudian yang kedua itu tujuannya agar tangan kita bebas dari kuman, dari apa tadi lagi? Bakteri, terus virus. Nah, ya kita. Kemudian yang ketiga untuk menghindari kuman masuk ke dalam tubuh. Nah, kenapa bisa masuk Kak? Nah, ketika kita tidak cuci tangan pakai sabun, nah maka pas kita makan atau pas kita menyentuh daerah sekitar wajah kita, kuman dapat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat tujuannya agar kita terhindar dari penyakit. Nah, biasanya penyakit akibat kita tidak cuci tangan pakai sabun itu seperti diare. Tahu diare? Apa? Tahu? Ya, mencret. Tahu mencret? Nah, bocor. Kemudian cacingan. Tahu cacingan? Tahu. Kemudian sakit perut. Sakit perut kalau kita tidak cuci tangan pakai sabun. Nah, siapa di sini yang suka tidak cuci tangan pakai sabun? Nah, kemudian Kak, kapan aja waktunya untuk cuci tangan pakai sabun? Nah, kita cuci tangan pakai sabun itu yang pertama sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi adik-adik sebelumnya kan cuci tangannya tidak pakai sabun ya, hanya pakai air saja. Jadi cuci tangan yang benar itu pakai sabun sebelum dan setelah makan. Nah, kemudian yang kedua itu setelah dari WC, setelah buang air besar. Tahu buang air besar? Tahu buang air kecil? Nah, karena kemungkinan besar setelah kita BAB buang air besar itu tinja tahu? Apa? Nah, kita tuh kemungkinan tertinggal ketika kita hanya cuci tangan pakai air biasa. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga setelah bermain. Nah, misalkan setelah main layangan, sekarang musim layangan kan. Nah, jadi setelah bermain tuh kita cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang keempat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, misalnya setelah memegang uang, nah kita harus cuci tangan pakai sabun. Apalagi sekarang musim corona, virus corona, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kelima itu ketika tangan kita kotor. Nah, ada yang masih suka main tanah. Baik. Nah, ketika tangan kita kotor, kita harus cuci tangan pakai sabun juga. Kemudian setelah memegang hewan atau memegang kotoran hewan, ada yang suka main kucing? Nah, memegang kucing. Nah, setelah itu sebelum makan cuci tangan kah? Pakai air biasa atau pakai sabun? Biasa. Jadi kita setelah memegang hewan, memegang kotorannya atau membersihkan kotorannya, kita cuci tangannya pakai sabun. Kemudian yang ketujuh, setelah memegang atau mengusap hidung, setelah batuk atau bersin ke telapak tangan kita. Nah ya, bersin dan batuk itu kalau kita bersin dan batuk ke telapak tangan, maka virus dari bersin itu akan menempel di telapak tangan kita. Nah, kalau kita tidak cuci tangan pakai sabun, maka virus itu dapat masuk ke dalam tubuh kita, nanti kita bisa sakit. Kemudian yang kedelapan, setelah membuang sampah. Nah, setelah membuang sampah kita harus cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu.
kita cuci tangan pakai sabun itu 20 detik. Ya, 20 detik minimal kita cuci tangan pakai sabun. Nah, siapa yang mau bantu kakak untuk memperagakannya? Nah, langkah yang pertama, sebelum masuk langkah yang pertama tuh kita pastikan tangan kita itu tidak ada cincinnya, jam tangan dibuka terlebih dahulu. Jam tangannya ditaruh. Terus setelah itu kita basahi tangan kita dengan air. Basahi tangan kita dengan air. Nah, kemudian ambil sabun secukupnya. Kak, kalau misalnya tidak ada sabun cair, berarti kita boleh pakai sabun kantang. Kemudian kita masuk langkah yang pertama, cuci tangan, yaitu menggosokkan telapak tangan dengan cara diputar. Nah, kemudian langkah yang kedua, menggosok punggung tangan dengan tangan terjalin. Menggosok secara bergantian. Nah, kemudian setelah itu langkah yang ketiga, menggosokkan sela-sela jari. Nah, kemudian yang keempat itu menggosokkan buku-buku jari. Buku-buku jari tahu? Yang ini buku-buku jari yang ini. Nah, kita gosokkan buku-buku jari dengan cara menggenggam tangan kiri dan tangan kanan, kemudian digosok dengan cara diputar. Nah, secara bergantian. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu menggosok ibu jari dengan cara menggenggamnya, kemudian diputar. Nah, kemudian diputar secara bergantian. Lanjut ke tangan kanan. Kemudian yang keenam, ujung-ujung kuku jari kita letakkan di telapak tangan, kemudian kita gosok dengan cara memutarnya. Nah, kita lakukan secara bergantian. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang ketujuh yaitu menggosok pergelangan tangan dengan cara diputar. Nah, secara bergantian. Nah, kemudian tangan kita bilas dengan air mengalir. Bilas dengan air mengalir. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Keringkan dengan air dan keringkan dengan menggunakan tisu atau bisa juga dengan handuk. Nah, kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sama kakak? Nah, kakak ada lagu untuk langkah-langkah
kan bisa menjadi contoh dan bisa mengajarkannya kepada teman-temannya. Nah, jadi kesimpulannya, cuci tangan pakai sabun itu merupakan kegiatan membersihkan tangan kita dan bagiannya dengan sabun dan air mengalir. Kemudian kenapa penting cuci tangan pakai sabun itu? Karena tangan kita kan banyak kumannya, jadi cuci tangan pakai sabun itu dapat membersihkan kuman dan membunuh kuman di tangan kita, serta dengan air mengalir karena air dapat membawa kuman-kuman yang ada di tangan kita itu ikut terbawa ketika kita mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian tujuannya tadi ada 4. Yang pertama yaitu agar tangan kita bersih, kemudian terhindar dari kuman, kemudian dan yang ketiga agar kita sehat, agar kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, waktu untuk cuci tangan pakai sabun itu, yang pertama tadi sebelum dan sesudah makan, kemudian yang kedua setelah buang air besar, kemudian yang ketiga setelah bermain, kemudian setelah memegang hewan, sebelum dan setelah melakukan aktivitas, kemudian setelah kita memegang bagian hidup, batuk atau bersin telapak tangan, kemudian setelah kita membuang sampah. Nah, langkahnya tadi ada 7. Yang pertama itu kita pastikan tidak ada barang yang melekat di tangan, kemudian kita basahi tangan dengan menggunakan air, kemudian kita beri sabun secukupnya, kemudian yang pertama kita gosokkan telapak tangan dengan cara diputar, kemudian punggung tangan dengan kita gosokkan dengan cara jarinya terjalin secara bergantian, kemudian yang ketiga kita gosok sela-sela jari, kemudian yang keempat tadi kita membersihkan buku-buku jari dengan cara digenggam dan diputar, membersihkannya dengan cara diputar secara bergantian. Kemudian yang kelima yaitu menggosokkan ibu jari secara bergantian. Kemudian yang keenam itu membersihkan ujung kuku secara bergantian dengan cara diputar. Kemudian yang ketujuh membersihkan pergelangan tangan dengan cara diputar. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu cuci tangan pakai sabun? Angkat tangan. Siapa bisa menyebutkan kembali kenapa penting cuci tangan pakai sabun? Nah, supaya terhindar dari kuman, virus, dan bakteri. Nah, kemudian tadi tujuan cuci tangan pakai sabun ada 4. Siapa bisa menyebutkan kembali? agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, kedua, Terhindar dari penyakit. ketiga, ulang. Pertama, Agar tidak masuk ke dalam tubuh. kedua, Penyakit. ketiga, Datang supaya tubuh kita sehat. keempat, Agar tidak terkena bakteri. betul. Habis itu kakak tadi menjelaskan waktu untuk cuci tangan pakai sabun. Siapa yang bisa menyebutkan kembali? Waktu cuci tangan. Apa? Nah, terus setelah bermain. Nah, terus
Bapak di Gampang aja cuci tangan pakai sabun. Amoy. Ayo. Lawan jari. Jangan lebih tiga orang. Mati lebih. Ya. Itu nanti yang Langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama, isinya kan? kemudian Jangan jangan didengarkan dengarkan. Kemudian terus terakhir pergelangan. Yeay. Nah, kakak udah selesai penyuluhan. Nah, pesan kakak adik-adik bisa mengetahui, memahami, kemudian bisa mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sang kakak tidak hanya mempraktekkan pada saat kakak memberikan penyuluhan, tapi kakak harapkan adik-adik menerapkan cuci tangan pakai sabun setiap hari, oke? Oke. Nah, kakak kasih leafletnya untuk adik-adik kembalikan. Kalau ada kakak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya. Kode-kode ya. Yo.